Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Rizky Nefsi Ramdini, Magister Sains, selaku dosen pengampu untuk mata kuliah biokimia, serta kawan-kawan sekalian yang saya sayangi. Di sini kami dari kelompok 2 akan membawakan presentasi tentang sesi diskusi konsep mikologi. Untuk tanya jawab yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Putri Harum Zakia. Silakan Mbak Putri. Yang pertama, apa jamur termasuk tumbuhan dan mengapa? Jamur bukanlah termasuk tumbuhan, melainkan organisme eukariotik yang termasuk dalam kingdom fungi. Yang kedua, sebutkan karakteristik umum dari jamur. Karakteristik umum dari jamur, sel eukariotik, inti sel sudah bermembran, tidak memiliki klorofil, bentuk tubuhnya bervariasi, mulai bulat, oval, pipih, tumbuh sebagai hifa, filamen benang yang terdiri dari sel-sel jamur, memiliki dinding sel yang mengandung kitin, bersifat heterotrof, tidak memiliki klorofil, menyerap nutrien melalui dinding selnya, mengekskresikan enzim melalui spora, reproduksi secara seksual dan aseksual. Yang ketiga, bagaimana cara hidup jamur? Menyerap zat organik dari lingkungannya, saprofit, makanan dari sisa-sisa organisme yang mati dan bahan tidak hidup, serasah, ranting, daun, pakaian, kertas, dan lain-lain. Pelapukan dan pembusukan, parasit penyebab penyakit karena memperoleh makanan dari inangnya, simbiosis jamur Ascomycetes bekerja sama dengan ganggang hijau biru membentuk lumut kerak lichen. Proses pencernaan sebelum diserap diurai terlebih dahulu oleh enzim yang dikeluarkan jamur. Pencernaan ini disebut dengan pencernaan ekstraseluler. Terima kasih. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya akan saya jawab, yaitu jelaskan perbedaan antara kamir dan kapang. Kamir umumnya bersifat uniseluler, berbentuk bulat, lonjong, bulat panjang, atau salah satu ujungnya runcing dengan diameter 3-15 mikron. Berkembang biak dengan aseksual atau pelepasan sel tunas dari sel induk. Contohnya Saccharomyces cerevisiae. Lalu kalau kapang bersifat multiseluler, mempunyai sel yang berbentuk filamen. Nah, filamen ini merupakan sel vegetatif yang dinamakan hifa. Contohnya filamen Zygomycetes dan Oomycetes. Ini udah mau jawab bentar ya. Untuk pertanyaan nomor 5, yaitu jelaskan karakteristik dari Zygomicota. Jawabannya adalah Zygomicota itu membentuk spora dengan dinding tebal yang disebut zigospora. Dia hidup sebagai saprofit atau pengurai zat organik, memiliki hifa senositik atau mengandung banyak inti dan tak mempunyai sekat melintang. Mempunyai miselium bercabang banyak dan tidak bersekat. Nah, miselium ini memiliki 3 tipe hifa, yaitu stolon, rhizoid, dan sporangiofor. Bereproduksi secara seksual dan aseksual. Untuk pertanyaan nomor 6, jelaskan reproduksi seksual dari Zygomicota. Jawabannya Di sini. dengan cara yaitu 2 hifa yang berlainan jenis, itu hifa jantan dan hifa betina saling berdekatan. Keduanya bersifat haploid N, lalu membentuk cabang hifa tonjolan atau gametangum. Lalu kedua gametangia ini mengalami plasmogami atau penyatuan plasma, membentuk zigospora.
Apabila kondisi lingkungan kembali seperti semula, maka terjadi kariogami atau penyatuan inti, sehingga inti diploid berpasangan menyatu. Proses ini secara cepat diikuti pembelahan meiosis. Zigospora kemudian mengakhiri dominasinya dan berkecambah jadi sporangium pendek yang menghasilkan spora, lalu tumbuh jadi miselia baru. Sekian. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Ayu Widyaningsih. Silakan Mbak Ayu. Ya, makasih Mbak Mia. Untuk pertanyaannya, jelaskan reproduksi aseksual dari zigomikota. Jawabannya yang pertama itu membentuk spora di dalam sporangium yang terletak di ujung-ujung hifa. Yang kedua, sporangium ditunjang oleh sporongiofor. Yang ketiga, sporangium stolonifer yang lebih tua dan matang biasanya berwarna hitam. Dan yang terakhir, jika telah matang, sporangium akan pecah dan menghasilkan banyak spora. Pertanyaan selanjutnya, sebutkan dan jelaskan jenis zigomikota yang menguntungkan dan merugikan. Jawabannya yang pertama, zigomikota yang menguntungkan adalah jamur yang membantu dalam pembuatan tape dan ragi dalam proses pembuatan tape, yaitu Rhizopus oryzae. Itu terdapat dalam pembuatan tempe, dan Mucor javanicus itu dalam pembuatan tape. Zigomikota yang merugikan adalah jamur yang terdapat pada proses pembusukan roti dan buah stroberi, yaitu Rhizopus stolonifer atau blackbread mole itu terdapat di roti, dan Rhizopus mycelium atau moldy strawberry yang terdapat pada buah stroberi. Cukup, terima kasih. Baik Mbak Ayu, untuk pertanyaan selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Reza Amanda. Silakan Mbak Reza Amanda, bisa dimulai. Selanjutnya adalah saya akan menjelaskan karakteristik dari Basidiomycota. Ciri umumnya adalah bersel banyak, salah satu jenis jamur makrokopis dan memiliki ukuran yang besar. Sifat jamur Basidiomycota adalah saprofit atau parasit pada jenis organisme lain dan mycorrhiza. Habitat jamur Basidiomycota seluruhnya ada di darat. Ukuran tubuh makroskopis di mana multiseluler dengan hifa bersekat. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara reproduksi dari Basidiomycota. Jamur Basidiomycota bereproduksi secara aseksual dengan menghasilkan spora. Secara seksual, tahapan reproduksi Basidiomycota sangatlah berbeda. Basidiomycota bertemu dan membentuk plasmogami dengan cara salah satu inti dari hifa tersebut pindah ke hifa satunya. Untuk pertanyaan selanjutnya bisa dijelaskan oleh Mbak Devi Sukma Arum. Silakan Mbak Devi. Untuk nomor 11, sebutkan jenis-jenis Basidiomycota yang menguntungkan dan merugikan. Untuk jawabannya, untuk yang menguntungkan yaitu terdiri dari jamur kuping, jamur merang, jamur tiram, jamur shiitake, jamur kayu, jamur Aminata muscaria. Buat yang merugikannya itu terdiri dari Aminata phalloides, Aminata muscaria, dan Aminata viorosa. Selanjutnya untuk nomor 12, jelaskan untuk karakteristik dari Aschycomata. Untuk jawabannya, beberapa karakteristik dari jamur Aschycomata itu bersifat uniseluler atau multiseluler. Yang kedua, memiliki talus yang terdiri dari miselium bersekat. Untuk yang ketiga, dinding selnya yaitu terdiri dari zat kitin dan gulkan.
Yang keempat, memiliki hifa yang bersekat-sekat dan berinti banyak. Yang kelima, memiliki alat pembentuk spora yang disebut askus. Yang keenam, berkembang biak dengan membentuk spora di dalam selnya atau dalam kantung kecil. Pertanyaan selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Ingrid Aisyah Putri. Silakan Mbak Ingrid dimulai. Baik, Kamia, terima kasih. Saya akan menjelaskan reproduksi seksual dari Ascomycota. Ascomycota dapat reproduksi secara seksual maupun aseksual. Reproduksi seksualnya dengan membentuk askospora di dalam askus. Selanjutnya, sebutkan jenis Ascomycota yang menguntungkan dan merugikan. Ascomycota yang menguntungkan yaitu Penicillium notatum, Ascomycota yang merugikan yaitu Aspergillus flavus. Untuk pertanyaan terakhir akan dijelaskan oleh Mbak Desi Ayuandari. Silakan dimulai Mbak Desi. Baik, terima kasih Mbak Mia. Yang ke-15, jelaskan karakteristik dari Deuteromycota. Yang pertama, tidak ada tahap reproduksi seksual, hifa bersekat, tubuh berukuran mikroskopis, bersifat parasit pada ternak atau manusia, dan ada yang hidup saprofit pada sampah. Habitat pada tempat yang lembab, berkembang biak dengan membentuk spora aseksual, yakni dengan melalui fragmentasi. Selanjutnya, sebutkan jenis Deuteromycota yang merugikan. Yang pertama, Trichophyton tonsurans atau menimbulkan ketombe di kepala. Yang kedua, Epidermophyton Lochosum atau menyebabkan kutu air. Yang ketiga, Candida albicans atau penyakit dermatofit. Yang keempat, Epidermophyton atau penyakit kurap. Terima kasih Mbak Mia. Baiklah, itu tadi sesi diskusi tanya-jawab tentang konsep mikologi oleh kelompok 2. Baiklah, kami akhiri. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami dari kelompok 2 meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.